Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,68% ke angka 7091. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang hari ini terlihat mulai bergerak naik setelah ada usulan untuk merger anak usahanya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BRPT. BRPT hari ini naik lumayan tinggi 4% lebih ke harga 845. Dan bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini naik 4% lebih, secara tren BRPT saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan masih berada di bawah garis EMA 50 150. Jadi walaupun hari ini candle berada di atas garis EMA 50 di harga 830, ini belum terkonfirmasi break. Dan di atasnya masih ada resisten EMA 150 di sekitar harga 855. Selama BRPT masih gagal break garis EMA 150, BRPT trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi belum aman walaupun hari ini naik 4% lebih. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak naik. Kenaikan BRPT yang hampir 5% ini karena ada pemberitaan bahwa Erick Thohir usul Star Energy gabung BUMN. Harga BRPT memanas. Jadi memang Menteri BUMN menggagas untuk menggabungkan sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang geotermal untuk mengembangkan energi panas bumi. Jadi salah satunya itu Star Energy yang merupakan anak usaha dari BRPT. Setelah kalau pemberitaan ini, BRPT hari ini mulai bergerak naik. Tapi ingat, walaupun hari ini mulai bergerak naik, ini belum menandakan BRPT akan mulai bergerak tren. Jadi kita tetap harus lihat apakah BRPT satu minggu ke depan berhasil break garis EMA 150. Apabila berhasil break, maka BRPT trennya akan mulai bergerak tren. Dan dari data broker summary bisa kita lihat, kenaikan hampir 5% lebih ini terlihat ada akumulasi, asing terlihat hari ini juga masih masuk akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan satu minggu terakhir jika kita perhatikan asing mulai masuk akumulasi saham BRPT. Jadi dari data yang kita dapat memang menarik untuk dipantau. Selain ada sentimen positif dari pemberitaan usulan merger ini, terlihat sudah mulai ada akumulasi. Jadi setelah ada akumulasi dan candle hari ini lumayan solid, saya lihat BRPT masih ada potensi untuk mencoba break garis EMA 150. Jadi masih ada potensi ke harga 855 sampai 860. Apabila berhasil break, maka BRPT akan mulai uptrend dengan target jangka pendek berikutnya itu di 900. Dan secara tren BRPT akan mulai bergerak tren. Jadi target berikutnya 900, apabila berhasil break baru target selanjutnya itu di 950. Jadi yang pertama BRPT harus break garis EMA 150 dulu. Apabila berhasil break, maka menurut saya BRPT sangat layak untuk di hold. Jadi teman-teman apabila sudah berhasil beli di sekitar harga 800 atau malah di bawahnya, bisa take profit apabila ternyata masih gagal break garis EMA 150. Atau hold saja selama harga 800 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, yang hari ini belum sempat entry di harga bawah, karena saat ini sudah dekat dengan harga 855 sampai 860, sebaiknya wait and see dulu. Teman-teman bisa tunggu kembali di sekitar harga 830 untuk entry-nya, atau buy on breakout apabila berhasil naik di atas garis EMA 150. Dengan target jangka pendek tetap di harga 900 sampai 950. Lihat apabila mulai berbalik arah pada saat menyentuh target harga ini, bisa pertimbangkan untuk take profit atau hold saja selama garis uptrendnya belum patah. Selanjutnya saya akan analisa anak usaha dari BRPT yaitu TPIA. TPIA bisa kita lihat hari ini masih naik 1% lebih ke harga 2.420. Dan secara tren jika kita lihat TPIA saat ini trennya masih sideways tapi sudah berada di bawah garis EMA 50. Di harga 2.430. Sedangkan untuk support EMA 150 saat ini di harga 2.370. Jadi TPA saat ini masih mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50. Apabila berhasil naik di atas garis EMA 50, menurut saya trennya lebih baik walaupun sama-sama masih bergerak sideways saat ini. Dan jika kita lihat apabila berhasil naik di atas garis EMA 50, resisten kuat berikutnya itu di 2.500. Karena sebelumnya TPA beberapa kali mencoba untuk break harga 2.500, gagal break dan saat ini malah berada di bawah garis EMA 50. Tapi jika kita perhatikan garis EMA 150 sampai saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Beberapa kali sempat turun di bawah garis EMA 150 tapi bisa kita lihat masih bisa rebound kembali.
Dan garis MACD terlihat saat ini memang masih bergerak turun. Dan bisa kita lihat di sini, kenaikan 1% lebih ini terlihat ada sedikit distribusi, sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk saham TPIA, apabila teman-teman mau entry, sebaiknya menurut saya wait and see dulu. Lihat apakah TPIA berhasil naik di atas garis EMA50. Apabila berhasil naik, baru teman-teman ikutan entry. Dengan target jangka pendek itu di harga 2470 sampai 2500 untuk target take profit apabila memang masih gagal break harga ini. Kan selama masih gagal break harga 2500, TPIA masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi turun kembali mengatas garis EMA50. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham Raja. Bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini Raja trennya masih sideways dan terlihat masih berada di sekitar garis EMA50 di sekitar harga 990. Jadi sempat berada di bawah garis EMA50, tapi selalu saya jelaskan apabila candle masih berada dalam garisnya itu belum terkonfirmasi break. Sehingga Raja saat ini masih bertahan dan di sekitar garis EMA50 ini. Dan garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Dan bisa kita perhatikan kenaikan 3% lebih hari ini terlihat ada sedikit akumulasi. Asing jika kita perhatikan 2 minggu terakhir ini masih terus akumulasi saham Raja. Dari data yang kita dapat, saya lihat Raja menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama garis EMA50 belum terkonfirmasi break, Raja trennya masih akan bergerak sideways saat ini. Sehingga masih ada potensi untuk naik menuju target terdekat itu di 1100 sampai 1150. Jadi selama masih belum terkonfirmasi break masih bisa hold karena secara tren masih oke. Tapi harus hati-hati apabila ternyata Raja terkonfirmasi turun di bawah garis EMA50. Karena apabila turun di bawah garis EMA50, bisa kita lihat garis EMA150 jaraknya lumayan jauh dari garis EMA50. Apabila terus bergerak turun, maka persentase kerugiannya akan lumayan besar. Jadi harus hati-hati karena apabila terkonfirmasi break, saya lihat Raja berpotensi turun menuju harga 900 sampai harga 800. Jadi harus hati-hati apabila support ini terlewati. Tapi selama support EMA50 tidak terlewati, trennya masih aman dan masih ada potensi untuk kembali ke harga 1100. Berikutnya ACE bisa kita lihat hari ini naik 6% lebih ke harga 570. Jadi ACE sebelumnya bergerak sangat downtrend. 2 minggu terakhir ini bisa kita lihat mulai sideways dan bertahan di atas support psikologis di harga 500. Jadi mencoba harga 500 berhasil rebound, mencoba untuk break harga 550 gagal break kembali ke harga 500. Jadi trennya masih sideways dan hari ini mencoba untuk break harga 550. Jadi menarik untuk dilihat karena apabila besok terkonfirmasi break harga 550 ini, maka ACE berpotensi lanjut naik menuju garis EMA50 yang saat ini di harga 620. Dan garis MACD terlihat saat ini sudah mulai bergerak naik. Dan jika kita perhatikan kenaikan 6% lebih ini terlihat masih ada akumulasi, sedangkan asing masih terus distribusi saham ACE ini. Jadi ACE apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga 500, tetap harus pantau saham ACE besok karena ini belum terkonfirmasi break. Apabila besok ternyata ACE turun kembali bawah harga 550, hati-hati masih ada potensi kembali ke harga 500. Jadi ini belum terkonfirmasi break, jadi tunggu konfirmasi besok. Apabila besok ACE candlenya berhasil naik di atas harga 550, maka berpotensi untuk lanjut naik minimal ke 600 sampai 620. Dan di target harga ini, menurut saya ini yang kita harus pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata masih gagal break. Karena selama masih gagal break garis EMA50, trennya masih belum terkonfirmasi uptrend. Dan belum terkonfirmasi garis downtrendnya patah. Dan sebelumnya bisa kita lihat sempat rebound dari harga 650, sempat naik lumayan tinggi, tapi ternyata pada saat mencoba break garis EMA50 gagal break dan malah turun melewati harga 650. Jadi saat ini apabila berhasil rebound, mencoba break garis EMA50 ternyata gagal break, menurut saya juga pertimbangkan untuk take profit. Itu akan lebih aman saat itu tunggu kembali di harga 550 sampai 500 untuk entry kembali. Atau teman-teman mau hold terus sama harga 500 tidak terlewati pun masih oke apabila memang tujuan teman-teman untuk investasi atau trading jangka menengah pada saham ACE. Tapi apabila teman-teman trading jangka pendek, pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break garis EMA50 ini.
Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.